Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dikategorikan sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin dong. Dan semoga kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya bergembira, bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini bisa bermuwajahah dengan ikhwan Allah sekalian. Ya, kalau sepintas lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah, aduh mohon maaf nih karena saya jalan dalam kepalanya jadi melihat juga gimana gitu ya. Ini wajah-wajah ahli surga kelihatannya. Bisa cekan tangan yang mengaku dari neraka ada? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti saya sesuai dengan sangkaan pertama bahwa yang hadir di sini semuanya adalah surga. Saya mengucapkan terima kasih untuk doa ikhwan Allah sekalian, karena seingat saya sejak Januari ini baru sekarang lagi saya ada di Darut Tauhid setelah saya ditimpa sakit kena serangan stroke ya, 2 kali. Mudah-mudahan tidak yang ketiga kali. 2 hari sebelum Ramadan, jadi beberapa acara di Darut Tauhid juga saya batalkan karena kondisi kesehatan. Alhamdulillah sekarang kesehatannya semakin pulih, bisa berjalan. Mata juga dulu ditutup sebelah, kiri atau kanan ditutup, sekarang berani dibuka dua-duanya. Ya. Karena kalau mata itu dibuka dua-duanya itu objek yang saya lihat itu jadi 2. Dulu sih saya senang pas pulang ke rumah dari rumah sakit, istri saya 2. Ayo diragap deh itu yang dijidahin. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang harus dipaksakan biar tidak begitu. Tangan, kaki sudah normal, suara juga dulu hampir hanya 20% tersisa suara saya, sekarang sudah hampir 90%. Makan banyak yang dilarang, ya, banyak tidak boleh makan ini itu, tapi berat badan naik terus. Saya kemarin diperiksa agak bermasalah, harus diturunkan lagi berat badannya. Doanya mohon terus diberikan untuk saya agar kemudian kembali sehat dan beraktivitas lebih banyak dan lebih banyak berfaedah, bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Sekarang ini kita sudah memasuki bulan apa sekarang tuh? Zulhijjah, tanggal berapa? 6 atau 7? Nah, berarti kita ini ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perlu dipahami bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan agung. Keagungan bulan ini karena padanya diagungkan Allah. Sekali lagi, diagungkan asma Allah melalui 2 rangkaian ibadah. Berapa? Ada 2. Rangkaian pertama dilakukan oleh 0,1 kira-kira persen, 0,1% penduduk muslim di seluruh dunia. Penduduk muslim itu kira-kira sekarang angkanya 1,8 miliar atau mungkin sudah mendekati 2 miliar. Itu 0,1% saja, hanya 2 juta saja yang bisa berangkat haji. Ya, sebetulnya kapasitasnya bisa sampai 3 juta. Hanya renovasi belum selesai, baik Masjidil Haram dan hotel-hotel di sekitarnya, sehingga kemudian kuota itu dikurangi. Ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa, sifatnya menjadi limited edition. Ya, tadi yang bisa tidak seluruh kaum muslimin, hanya 0,1% saja. Kemudian wajib hukumnya pun seumur hidup 1 kali. Dan yang seumur hidup 1 kali pun itu harus memenuhi apa yang disebut dengan istita'ah. Apa? Istita'ah, karena Allah berfirman, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Menuju Allah, berkunjung, berziarah ke Baitullah bagi yang bisa ke sana. Kemampuan itu meliputi itu yang pertama fisik, yang sehat, yang prima, yang bugar. Karena proses ibadah haji semuanya melibatkan fisik.
dari mulai ihram di mikot, ya, pakai ihramnya juga begitu. Kemudian nanti ada tawaf, ada sa'i. Nanti tanggal 9 Zulhijjah hari Ahad, tanggal 11 September itu juga wukuf di Padang Arafah gitu ya. Kemudian nanti besok atau malam harinya nambit di Musdalifah, besok harinya tahallul awal setelah melakukan jumrah. Itu kan fisik. Sore harinya kalau sempat leluasa berangkat ke Mekah, tawaf ifadah atau tawaf haji, sama saya hajinya balik lagi 3 hari di hari-hari tasyrik, menginap mabit di Mina untuk setiap hari melakukan jumrah, baik ula, wusta dan kubra. Jadi semuanya itu melibatkan fisik. Makanya kemampuan yang dimaksud adalah yang pertama fisik, yang kedua ongkos, biaya. Karena saya katakan tadi haji ini limited edition, edisi terbatas. Keterbatasan itu salah satunya adalah tempat. Jadi kita nggak bisa haji itu di Sibu itu nggak bisa. Atau orang Tasik mau ke Pamijahan, biasa aja teh. Orang Sulawesi di gunung mana, di gua mana begitu, nggak bisa. Haji mah harus berangkat ke mana? Ke Makkah. Dan berangkat ke Makkah itu tidak bisa modal ngojek di Tanjung Priok ke Jeddah, ngojek malam lebih. Dan itu kemudian di sana juga tidak 2-3 hari, tapi belasan hari, berpekan-pekan. Total jamaah haji Indonesia 38 hari, plusnya saja itu 20-25 hari. Sehingga dengan demikian butuh ongkos, butuh tiket, butuh akomodasi hotel, butuh konsumsi makan 3 kali sehari, belum lagi transportasi lokal, dan tentu saja beli oleh-oleh, ya jauh-jauh ke Mekah temulian naon. Itu semuanya membutuhkan biaya. Ya. Kalau dulu namanya ONH, ongkos naik haji. Karena namanya ONH, jadi ongkos untuk tahun naik wae. Ongkos naik haji jadi naik wae. Hanya diganti sekarang menjadi BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Tapi itu harus mampu, harus bayar. Yang ketiga adalah kuota. Yang saya katakan di awal tadi, yaitu per mil. Jadi kita rakyat Indonesia 200 juta, berarti maksimum 200.000. Nah 200.000 itu saya katakan sekarang dikurangi 20%, jadi tinggal 160.000 saja. Walaupun dibuka visa furoda sejumlah 10.000, tapi tidak ada yang satupun travel mengejarnya. 10.000. Biasanya diambil oleh plus ya, tapi itu juga tidak bisa dikejar. Paling juga ratusan saja yang kemudian bisa diambil dari 10.000 itu. Nah itulah kuota. Tetapi ada hal juga yang penting ketika haji itu, dan ini menurut saya penting sekali, yang disebut dengan dengan disebut dengan ilmu. Ya, di surat Al-Baqarah 147 kalau tidak salah, di awalnya ayatnya itu kan al-hajju asyhurun ma'lumat itu di akhir ayatnya watazawwadu. Kalau kita ini berhaji harus banyak bekal, bawa bekal. Kemudian Allah mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Oh, kata Ustaz ilmu, saya bingung dirinya gini takwa. Semua dirinya takwa itu bisa dirubah dia atau kumaha. Tapi kita lanjutkan ayatnya. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku siapa? Wahai berpikir, orang yang berilmu. Jadi bisa jadi takwa terus, namun urangna boga ilmu. Kita hanya bisa bertakwa kalau kita itu berilmu. Dan ini bekal yang paling penting. Ya, menurut saya dibandingkan tadi soal kesehatan, sehat sama sudah alhamdulillah, ongkos lunas. Masa kuota datang ke situ tidak tahu, datang ke Mekah tidak tahu apa-apa. Ini wawancara di TV secara langsung, wawancara di TV. Ibu udah berapa hari di Mekah? Sudah 5 hari. Sudah umroh belum? Umroh itu apaan? Tadi tanya lagi wartawannya. Itu yang putar-putar Ka'bah. Oh sudah. Di mana Bu? Di Pondok Gede.
Saya itu begitu. Real. Saya berhaji sudah 5 kali. Di 5 kali haji itu yang saya saksikan, haji itu menjadi etalase kebodohan umat. Alhamdulillah. Makanya kalau di KBH Darut Tauhid dan juga KBH yang lain juga sangat ditekankan berkali-kali manasik, diajarkan harus, karena memang yang kita kejar adalah ilmu. Makanya harus bisa berhaji dengan betul, dengan benar. Memang begini juga, ilmu haji itu penting karena kan kita ke Mekah nggak tiap hari, nggak setahun sekali. Ya, kalau saya mungkin setahun bisa 2 kali karena lebih umroh, tapi umumnya kan tidak. Mungkin 10 tahun sekali. Haji juga nggak tahu lah kapan begitu. Ini harus kemudian difahami. Kesana itu kita suka tergagap-gagap. Pas ibadahnya tuh kurang ilmu. Ibadahnya mah tidak pakai ilmu, lanyak lancar. Ya. Walaupun pedagangnya orang Arab atau mungkin orang Pakistan, orang Bangladesh, semuanya bisa bahasa Indonesia. Nawar, bab dagang mas, nggak usah diajarin. Mah belanja mah, pintar orang Indonesia mah. Ya. Pintar nawar dan minum katipu, kan gitu. Biasa itu mah. Tapi yang namanya ibadah, datang ke sana mau ngapain, ini penting sekali dibekali ilmu. Ya. Tapi panjang lah ngebahasnya, temannya temayuna cewek lagi niatnya, lain nama misi hilap kita pesen, aduh, apalagi. Intinya bahwa rangkaian ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji itu adalah hal yang dimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun limited edition, tetapi ada yang menarik. Ya, mereka yang hadir di Mekah itu merupakan perwakilan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ini tentu saja sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 27 ya, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, datang dari seluruh penjuru bumi, dan kemudian itu hadir di sana. Ya. Makanya jangan pernah berpikir bumi itu datar, pulang, karena nggak bisa melakukan kulli fajjin 'amiq. Kalau datar ya harus pulang. Makanya datanglah manusia dari seluruh penjuru bumi. Yang kedua adalah rangkaian ibadah yang unlimited edition, yang tidak terbatas, dan itu dilakukan oleh sisa kaum muslimin yang tidak berhaji. Jadi 99,99% kaum muslimin di seluruh dunia, mereka semua harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah dengan rangkaian ibadah. Apa rangkaian ibadah itu? Secara garis besar itu ada berapa? Ada 5. Pertama adalah memperbanyak ibadah di 10 hari pertama. Maksud memperbanyak itu bukan ngarang-ngarang, bikin baru, ibadah baru. Kok kata Ustaz Iman juga harus memperbanyak ibadah. Hadisnya sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 10 hari pertama adalah 10 hari terbaik kita beribadah, bertakarub kepada Allah, diampuni, dijadikan saksi kelak di akhirat dan seterusnya. Udah kita bikin aja, nggak bisa. Ibadahnya ya biasa aja sebetulnya yang biasa kita lakukan, hanya secara kuantiti dan quality ditambah. Yang bisa ditambah, kalau nggak bisa ditambah nggak bisa. Misalnya sehari semalam sholat Fardhunya berapa kali? 7 atau 8 kali? Halo, sholat fardu sehari semalam 7 atau 8 kali sehari? 5, kenapa jadi minggu? 5 dibalau gitu terbarokan 5 kali. Kita bisa tidak boleh tambahnya, oh nomor jangan ada kudu di loba ibadah nanti orang 6 kali tidak bisa, hanya 5 kali saja. Tetapi secara kuantiti bisa ditingkatkan, tepat waktu, berjamaah dikerjakan, masing-masing kita khusyuk melakukannya. Ya, tidak lupa berzikir sebelumnya dan berzikir setelahnya. Apalagi dikompliti dengan rawatib, yaitu qobliyah atau ba'diyah. Kalau kita ke masjid mungkin bisa ditambah dengan tahiyatul masjid. Kalau kita habis berwudu mungkin juga bisa ditambah dengan syukrul wudu. Itulah yang disebut dengan kuantiti, bertambah jumlahnya. Ausat akhir beres sholat ya kumaha biasa ya taduha syarat qiyamul lail.
biasanya duhanya 2 rakaat atau ayeuna mah da keur Dzulhijjah 8 rakaat pol gitu tah. Atau qiyamul lailnya ditambah, biasanya bacaannya madana kudu palak binas pangluruhurna al-hakumut atau ayeuna mah surat yang lain, juz yang lain. Ustaz teu hafal atau dibaca lain teu hafal mah. Ustaz boleh pakai handphone bacanya? Boleh. Ya, tapi dimatikan aplikasi handphonenya. Bisa disada handphone. Kita terukur-ukur naon bacaan WhatsApp. Nah, dimatiin aplikasinya biar tidak ada notifikasi. Nah, apa istilahnya flight mode ya. Silahkan. Jangan itu. Apalagi kalau handphone anu nelpon, halonya ke dagoan asa kereun ka dorong hati. Kis mereka cara telepon deui. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi silahkan. Yang penting kita tambah. Ustaz saya marek puasa silahkan. Cuman puasanya jangan tanggal 1 sampai 9. Nggak ada dalilnya. Puasanya biasa aja. Apa? Senin Kemis. Kayak sekarang pada Kemis. Nah, pada puasa kan insya Allah. Ya. Insya Allah nah, mempunyai konsumsi deh. Nah, puasa gak ada konsumsi. Ini puasa menang pahala di bulan ada usah di puasa ante abdi mah puasa dan kesapan wajib menang buka komayeun atuh sudah ditambah lagi sama dokter belum diizinkan puasa. Sebulan kemarin saya tidak puasa, makanya berat badan jadi naik 30 hari tidak puasa karena masih tidak boleh ada beberapa obat yang tidak mungkin digunakan untuk dimakan. Silahkan, tilawah Quran, silahkan, zikir mangga, ngadope, kajian sedekah, kentenan pisan mangga. Apalagi Darut Tauhid kan punya tempat penerimaan, punya DPU, jadi kalau mau sedekah gampang dengan DPU aja, terserah. Apa saja yang saya sedekahkan, saya bisa uangnya, uangnya, lagi langsung gaji kabeh lah sedekah. Hari hidup di mana? Hati kolot. Yang penting kita bersedekah, berbakti kepada orang tua, tolabul ilmi, senyum, apa saja. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengatakan la yaqiruna ahadukum bisadaqah walau antal kau akhaka biwajhin talq. Jangan kau sepelekan itu sedekah walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Maka sabareta dia teh kahiji yaitu memperbanyak ibadah iraha 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu seliwat encak tanggal genep kada 40 itu tenang ya sampai ada hari Jumat, ada Sabtu, Minggu sampai dengan hari Senin. Insyaallah itu masih berkesempatan. Yang kedua adalah takbiran. Takbiran teh ya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan? 5 hari saja. Kapan eta teh? Tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Terutama selepas salat fardu, ya, ba'dal faraid. Setelah sholat fardu, ya, apalagi kita kalau berjamaah imam sama makmumnya sedang likum sebelum zikir, maka kemudian bertakbir, ya barang 3 menit maksimum 5 menit. Ada yang nanya sama saya, Ustaz kalau takbir pakai speaker boleh? Boleh. Ya, yang tidak boleh itu pakai pakai kaset, ya, bukan kaset sekarang ada distribusi dulunya. Pakai audio lah di mana rumahnya bisa dawe, tidak boleh pakai laptop, boleh nggak boleh ya, tapi pakai speakernya live imamnya dan seluruh jamaahnya, karena yang namanya laptop, smartphone itu tidak dibebani, tidak dapat taklif untuk takbiran. Yang dibebani taklif untuk takbiran itu kita kaum muslimin, jadi orang per orang kita ya. Ustaz boleh berzikir yang lain? Boleh, silakan. Tahlilnya, mau tahmidnya, mau apa saja silahkan diperbanyak, disasar. Ustaz boleh nggak di luar waktu setelah sholat? Silahkan saja,
pilih di 24 jam itu waktu yang pantas. Lagi BAB Ustaz boleh nggak? Oh tidak boleh, ada cahaya teman di kamar mandi ya. Tidak boleh menyebut lafaz Allah. Ustaz kalau lagi makan, makan mau makan capek terus. Tahu mikiran takdir ya. Dan sudah berdoa sebelumnya. Ustaz cuma ke ngobrol. Ngobrol, ngobrol matang takdir. Namanya ngobrol. Ngobrol gitu ya. Ustaz kalau sedang bekerja bagaimana? Lihat dulu pekerjaannya. Kalau dosen atau guru di sekolah, tuh mana di buraknya? Yang jauh dia itu la ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Mana diterangkan? Itu ngajar mah jadi dosen, jadi call center, ya, jadi customer service. Ya, tentu di situ kerjanya. Tapi kalau kerja nanti jadi supir angkot, itu bisa. Parima. Kalau jadi nauni supir, jadi lagi naik kendaraan dari rumah ke Darut Tauhid bisa bertakbir ketika itu ya. Lagi masak di dapur boleh bertakbir ya, bertakbir. Nah ini hal yang harus kita lakukan. Nomor satu lagi dua. Nomor 3 adalah saum sunnah Arafah. Bukan Arafah. Arafah. Kalau Arafah kan pemain stand-up komedi di Indonesia. Jadi saum sunnah Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan wukufnya para jamaah haji di Padang Arafah. Begitu kira-kira ya. Alhamdulillah Indonesia dan Saudi tanggalnya sekarang sama. Jadi insya Allah pada tanggal 11 September sama dengan tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kita insya Allah di Indonesia dan di belahan bumi lainnya yang tidak berhaji kaum muslimin melaksanakan saum sunnah Arafah. Apa fadilahnya? Ada 2. Yang pertama dia adalah supporting kepada para jamaah haji, karena dipastikan jamaah haji yang sekarang berhaji itu ayo kenal, kita ada yang kenal, mungkin saudara, mungkin guru, mungkin tetangga, mungkin pesohor, mungkin sahabat, ayo ngomong lah lain itu nama. Dan mungkin yang haji itu ada yang kenal juga sama kita. Nah kita support prosesi haji mereka karena al-hajju huwa Arafah, pokok daripada haji itu adalah kita support. Ya. Fadilah yang kedua, diampuni dosa kita. Subhanallah, yang diampuni dosa kita itu setahun yang lalu dan setahun yang akan. Ustaz, gimana kalau saya mah ada sholat selalu tepat waktu berjamaah di masjid, khusyuk sholat yang sunat-sunat, nah sedekah rajin, baca Quran ada 2 juz sehari, selalu berbakti sama orang tua, senyum kepada semua orang, selalu membantu meringankan, gak pernah nyusahin orang. Maksudnya naon? Saya boleh puasa nggak? Kita mah puasa, dosa mungkin mana. Tapi kalau kita sholatnya sok ngalamun, baca Quran males, sedekah ria, ya, bekerja cuma subuh kalau dilihatin sama atasan, nggak ada atasannya, sare, main handphone, ya, dengan tetangga bermasalah, dengan istri kadang pas saya budak di Talabu, kawarung Darmaji, nah 5 mayar hiji. Kalau kita termasuk yang seperti itu, wayahnya, ya, wayahnya apa mesin? Wayahnya apa mesin? Wayahnya kita berpuasa agar dosa-dosa kita diampuni. Yang mana? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Tengaku deh. Ya pokoknya masa mulainya. Nu kaopat atau yang keempat adalah salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa tanggal 9-nya, pas tanggal 10-nya bagi kita kaum muslimin yang tidak berhaji melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Saya selalu menyebutkan dan mendengarkan khutbah karena khutbah Id itu bagian penting daripada salat Id. Sebagian masyarakat ada yang menganggap pentingnya sholat lewat supaya. Saya punya pengalaman lagi khotib Idul Fitri ketika itu
pas berdiri, pas sholat, beres sholat, bubar. Tinggal setengah dengan, aduh ampun. Pengalaman bubar sih enggak, ini pengalamannya di Palu. Bubar sih alhamdulillah enggak, ada 1-2 yang bubar. Bubarnya cuma posisi duduk berubah. Alwarkun budut. Dari sakunya harap rokok. Ini berarti kita dia butuh. Nah betul, oke. Perempuannya dibuka mukenanya, rambutnya basah kayaknya di sisiran bari moyan. Kan pagi hari kan ada matahari. Nah, saya ini kurang kehilangannya jadi khotib. Makanya saya selalu mengatakan bahwa yang namanya mendengarkan khutbah bagian tidak terpisahkan dari Idul Adha atau Idul Fitri, dari sholat Id, ya. Dan ini diperkuat dengan perintah baginda Rasul kepada wanita haid dan nifas untuk hadir menyaksikan sholat Idul Adha. Tentu haram bagi mereka ikut sholat, tapi kehadirannya adalah untuk mendengarkan khutbah. Itu satu hal. Hal berikutnya juga bahwa yang bila Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat kalau Jumatan wajib sunat, wajib. Kalau bertepatan dengan hari Jumat, maka Jumatnya boleh dihilangkan, cukup dengan sholat zuhur. Jadi tidak ada Jumat, biasanya itu Idul Adha. Karena masjid kotor, panitia bara rasul kene, air kene gede dan lain sebagainya. Sehingga kemudian memilih hanya sholat fardu saja, sholat zuhur tanpa itu. Kenapa? Khutbahnya sudah tadi pagi, dapat khotib nggak ada nengan bahan hese deui, nu tadi deui ditepikeun deui. Bahan anyar wae nu mutar, komo bahan anu tadi, sareh anu ditatu jamaah. Menunjukkan bahwa khutbah ini penting, karena kalau dia pas Jumat, maka dia bisa mengganti khutbah Jumat, dan Jumatnya wajib, sehingga itu diilgha, dihilangkan, dan kemudian diberlakukannya sholat zuhur. Oleh karena itu, maka saya selalu menyebut sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Yang ketiga, nanti kan ada yang kelima, ibadah kelima, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu berlaku mulainya itu berlaku setelah selesai khutbah. Khutbahnya selesai, bubar, itu namanya jamaah sholat Idul Adha, maka waktu itulah dimulainya menyembelih kurban. Maka khutbah ini penting. Ingat, jangan likum-likum awas, ya. Tapi tunggu dan dengarkan seperti kita Jumatan rapi. Ya. Cuma nunggu tanda toh, ya, toh sudah Jumatan. Insya Allah mau nggak suki-sukinya. Makanya Idul Adha mah sunahnya kan belum makan, betul kerubukan bener-benernya. Sukalah gitu mah tidur gitu. Makanya saya selalu meminta kepada panitia menyiapkan tempat, menyiapkan sistem yang bagus. Kepada para khotib yang bertugas untuk khutbah Idul Adha harus menyampaikan khutbahnya yang berkesan, jentok panjang keing karunya yang baralik itu jamaah. Ya, 20 menit itu udah maksimum, tapi yang pesannya yang bagus. Yang kelima terakhir, rangkaian ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah menyembelih hewan kurban. Bahasa fikihnya adalah udhiyah. Terjemahannya menyembelih hewan kurban. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah muakkadah. Berlaku setiap tahun dan berlaku individual alias perorangan. Siapapun yang akil dan baligh, maka sunnah menyembelih hewan kurban di bulan Zulhijjah. Ya. Hukum tadi memiliki makna. Tadi ya, apa hukumnya tadi? Sunnah muakkadah. Kira setahun sekali. Ya. Jadi boleh kita tidak menyembelih. Ya boleh kita tidak menyembelih hewan kurban bila di tahunnya yang kita hidup tidak ada Zulhijjahnya. Oh, tahun ini mah teu aya Zulhijjahna ya. Nah, lamun teu aya Zulhijjah, pek teu kurban ge. Zulhijjahna teh se. Tetapi bila setiap tahun itu ada bulan Zulhijjah, maka setiap bulan Zulhijjah sunnah menyembelih kurban. Siapa
Yang disunahkan menyembelih hewan kurban sekali lagi adalah individu, perorangan muslim atau muslimah yang sudah akil balik. Pasti di kepala gimana awat ada pikiran, ya cenah mah ya wacak besar kumaha ya. Kambing cenah bisa sakeluarga we. Ini ada ibu-ibu telepon sama Ustaz, saya mau kurban sama suami saya nggak boleh. Kenapa sama suami nggak boleh? Kan sudah suaminya cukup aja katanya. Saya disuruh nggak boleh kurban. Tuh terbalik si suami itu tadi. Bukan pemajikan sakit solehana, caranya nggak dicari. Sekali lagi adalah muslim, muslimah yang akil balik. Di sini ada yang masih kanak-kanak cuy. Ada yang belum akil balik. Di belakang sudah mengalami haid semua? Atau ada yang sedang tidak haid? Oh ada pasti muker hamil, malah haid, muker hamil. Kalau kita adalah akhir balik, kira-kira iman awat semua yang hadir di sini, sahabat semuanya merasa nggak bahwa berkesunahan menyembelih kurban? Halo, kita harus. Ada tanya jawab ya. Jauh-jauh di Depok nanya berita dijawab. Kalau Iwan awat merasa sudah akhir balik, sunnah nggak menyembelih kurban? Mau nggak? Sudah punya kambingnya belum? Aku mah itu bawa kambing, mencit turun, tidak boleh harus hewan. Ya, itu rule pertama. Kalau kita muslim muslimah sudah akil balik, kalau datang bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 10 sampai 13, apa keharusannya, kesunahannya menyembelih hewan. Ayat 10 hari pertama naon tadi? Banyakin ibadah. Hari tanggal 8 sampai 13 naon tadi? Takbirah. Hari tanggal 8 naon? Puasa Arafah. Kan intinya. Hari tanggal 10 sampai 13 naon? Menyembelih siapa? Muslim, muslimah yang sudah akhir balik. Berarti kita semua harus menyembelih kurban. Betul begitu? Betul-betul, nah mikir lah. Betul begitu? Ustaz kan sunnah tadi kita nyebut wajib. Sunnah muakkadah. Ingat, sunnah muakkadah itu ada teorinya. Kalau kita mendengar istilah sunnah muakkadah itu pasti personal, pasti individual, perorangan. Dan setiap yang ibadah yang sunnah muakkadah secara kolektif, kalau individu kan sunnah muakkadah, secara kolektif itu fardu, disebut fardu kifayah. Ya gitu. Kenapa ada sunnah muakkadah dan tidak muakkadah? Apa masalahnya sunnah muakkadah ini? Sebetulnya sunnah muakkadah itu wajib. Ngan hanya tidak ada, jadi coba bahasanya. Hanya tidak ada teks yang sharih, teks yang eksplisit, dalil yang sharih yang menegaskan tentang kewajibannya. Tidak ada kata-kata aujaba, kutiba, atau furdo, atau faridotan. Tidak ada kata-kata itu terhadap kurban. Tapi perilaku baginda Rasul dan sahabat ketika syarat rukunnya terpenuhi, ketika waktunya datang tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah mengalami 9 Dzulhijjah, 9 kali Dzulhijjah. Di 9 tahun ketika ia melalui Dzulhijjah selalu menyembelih kurban. Hatta di tahun ke-10 ketika beliau sedang haji pun juga tetap menyembelih kurban. Kan haji kan ada sembelihannya, haji. Tapi selain haji juga dia tetap menyembelih kurban. Apa itu? Cai. Atau suruh berhenti. Gerak katanya. Tersunanya. Jadi beta naon? Hah? Kurban, itu kurban. Kurban itu kurban itu. Oh ya, Rasulullah selalu melakukannya ketika waktu Dzulhijjah itu lewat. Dan dia saya katakan berapa kali tadi deh? 9 kali di 9 kali Dzulhijjahnya beliau menyembelih kurban.
Oh Ustaz, nyembelih kurban harus benghar, harus kaya, atau saya mah daku apa aku mah, daku apa tuh Ustaz? Orang fakir, miskin, bagaimana berkurban? Di kali meroti wan awal. Baginda Rasul benghar atau miskin? Miskin. Walaupun miskinnya by choice, ya, disengaja dia memilih untuk miskin. Tapi dia miskin. Dengan miskinnya baginda Rasul, dia ternyata menyembelih kurban. Jadi, iwan apa sekalian, terjadi tak pala di Gusti Allah. Terjadi tak yang punya dosa gara-gara puasa Arafah. Ibadah lagi percuma, lamun pas tanggal 10 nanti kurban. So, mana? Oh, mending kurban atau kurban? Hah? Mending kurban atau kurban? Kurban. Kalau te kurban mah puasa nanti jadi percuma. Mulai dari percuma. Ya, harus ingat. Harusnya tapi meneruskan seperti artos. Kurban teh sanes ku artos. Sekali lagi ya. Kurban itu bukan oleh uang, tetapi oleh 4 jenis hewan. Kalau tidak unta, sapi. Kalau tidak sapi, kambing atau domba. Ada 4 itu saja. Jadi jangan sekali-kali kurban ku artos. Susah paling di mana-mana ke domba ada perlu dibeli aku artos atau gitu mana yang duitnya atau susah senang artos senang ayah artos nanti kalau begitu jual ya tuh barang-barang sudah jadi kedua artos tinggal handphone sekarang kan handphone jual ayah siapa tuh gunung jual lumayan dapat tas 1.000 lumayan ayo awal dulu mas Kang Kalung 1 gram oh lumayan saya juga tahu mas 10 gram atau saya cuma kenangan karena namanya teh mahal waktu nikah jual beli nih oh nggak ada duit tuh ada yang mau dijual oh nggak ada duit bisa beli domba itu karena kenapa saya bilang begitu. Karena di dalam mazhab Syafi'i, batas kemampuan orang berkurban itu adalah bila pada tanggal 10 sampai dengan 13 dikumpulkan seluruh hartanya dan ditaksir hartanya itu minimal dan ditaksir semua harta itu dan cukup untuk makan dirinya dan keluarga selama 4 hari. 4 hari yang dimaksud tanggal 10 sampai 13 ada selisih lebih. Tak selisih lebih, nah itu minimal seharga seekor kambing. Maka jatuh sunnah bagi dia untuk membeli kurban. Jadi kalau dari wajahnya kan ahli surga tadi saya katakan tuh ahli surga mah susah-susahna sangsara ahli surga lamun lewat tuh hijau ngapain? Menyembelih kurban. Hukumnya non tadi deh? Sabar tahun sekali? Setahun sekali kecuali tahun yang tidak ada tulisannya ya. Dan berlaku ini hidup perorangan. Kalau di rumah kita ada 2 orang dewasa, suami dan istrinya, nggak mungkin kan istrinya anak-anak, pasti dewasa. Ya, berarti di rumah itu berapa kami? 2. Ustaz pun anak tos, iya kuliah. Oh berarti 3. Muka 2 kita SMA Ustaz. Oh 4. Oh dia SMA tapi bisa hidupnya kan bergantung ke saya. Cek lah sepatu dipakainya non merekna, handphone dipakainya non, jajan sapoena sabaraha. Cek dulu. Ya, motor nu dipakainya motor non merekna. Apakah Astrea tahun 80 atau CBR bukan karek keluar? Cek dulu handphone yang dipakainya apa dulu. Ini penting harus dipahami. Ayo jenazah dia ada ini apa ponakan kuliah di UPI jadi serumah dengan saya. Oh berarti 5. Ya jenazah mertua sakit-sakitan jadi ada di rumah saya 6. Nekat muka 7 karena itu pemajikan orang bisa imah. Sabaran?
7 kambing atau 7 sapi. Ya, ini yang harus kemudian dipahami. Begini, ini ibadah tahunan, butuh biaya. Kan tadi artos-artos di kepala teh kan gitu. Orang teh hirup teh kan lain ke korban hukum, betul? Untuk makan butuh uang juga, beli baju butuh uang juga. Kalau rumah kontrakan, maka dia juga harus siapkan uang untuk kontrakan. Kalau cicil, dia juga siapkan untuk cicilan rumahnya. Beli motor, cicil kan di, ya kan? Beli handphone, cicil terus we. Jangan lebaran, kudu mudik pakai biaya, disiapkan oleh. Dan begitu terus hidup kita. Sehingga di kehidupan modern sekarang, kita mengenal apa yang disebut dengan finance planning, perencanaan keuangan. Ini bukan orang-orang elit, termasuk orang yang paling bawah sekalipun, itu ada yang disebut dengan perencanaan keuangan dan sudah terbiasa. Apalagi yang hidup dengan gajian atau dengan jasa, ya, karena apapun ya, termasuk juga nantinya yang bertani, yang beternak, yang berdagang, ya, itu yang profesional juga masuk. Intinya bahwa kita ini hidup, bekerja, dan kemudian mendapatkan penghasilan, dan kita kemudian membuat daftar keinginan. Dari daftar keinginan itu kemudian kita press menjadi daftar kebutuhan. Setelah ada daftar kebutuhan, ada yang disebut dengan skala prioritas. Itu hidup modern yang normal begitu. Tapi sayangnya bab kurban ini tidak masuk. Hari ganti motor, ganti HP, mudik, ulin touring, piknik ke itu kadil, ke Pangandaran, naonan Pangandaran. Nah, itu semuanya direncanakan. Kenapa untuk berkurban tidak masuk dalam perencanaan? Nah, ini hal yang penting. Kalau kita tahu tadi hukumnya, dia berlaku setiap tahun, berarti setiap tahun dia harus punya, sepanjang tahun dia harus punya tabungan. Lamun harga korban teh rata-rata 3 juta, berarti tabungannya 250 sebulan. Saya katakan suami istri jadi berapa? 500. Anak 2 berapa? 1 juta kira-kira. Dari mana bisa 1 juta? Dari Allah, nanti mana deui. Langsung bukan rezeki wae, da urang mah rezeki aku sa Gusti Allah. Ma min dabat fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Terbukti sepeda kabeli, handphone kabeli, TV kabeli, imah kabeli. Walaupun tapi kan kabeli judulnya. Jangan menghindar kurban. Misalnya dengan pertanyaan, Ustaz saya banyak hutang, boleh nggak berkorban? Boleh berkorban. Dan dipersyaratkan, yang hutang tidak boleh berkorban. Mana hadisnya? Karena kurban mah tidak ada kaitannya dengan hutang, tetapi kurban kaitannya dengan pengadaan hewan kurban. Oke, poin pentingnya di situ. Di DPU mah itu tabung kurban. Di koperasi ada tabung kurban. Nah, harus ikut. Nah, wajib. Kalau saat jadi wajib kumaha teh? Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Bila kewajiban itu tidak bisa sempurna, tidak bisa terlaksana oleh sesuatu, maka si sesuatu itu jadi wajib. Oke, gitu. Apa cek usah cenah tadi sunnah? Ya sunnah mah sunnah. Hari boga imah sunnah wajib. Punya rumah sunnah wajib. Teu wajib teu sunnah teu mubah. Rek boga imah alhamdulillah teu boga imah teh kajeun. Tapi geuning kita kan ngontrak. Kita nyicil KPR. Setiap kita mewajibkan diri. Apalagi ini sunnah. Ya. Bukan tidak boleh kita nyicil handphone, bukan tidak boleh kita nyicil KPR. Tapi maksud saya, masukkanlah perencanaan keuangan untuk korban. Karena kita sudah tahu hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah berlaku setiap tahun. Karena cerita ini banyak. Hasil kapan-kapan ini ada renovasi rumah jadi mal kurban, nggak mau. Renovasi. Sekali lagi jangan menghindari korban dengan pertanyaan
Kemana Pak Hutang? Pertanyaan yang keduanya menghindari kurban nih. Pertanyaan-pertanyaan menghindari kurban. Yang kedua, Ustaz, mana yang didahulukan? Akikah apa kurban? Kurban ada sebuah ibadah, akikah ibadah yang lain. Tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Tuh aja. Akikah jeung kurban. Jadi lamun ayeuna bulan Dzulhijjah tong mikir akikah. Karena kalau di bulan Dzulhijjah mikir akikah, jadi kurban. Jeung akikahna ge jadi deh. Gak mikir akikah bisa wae cal gitu. Akikah teu kurban teu. Jadi kalau sudah bulan Dzulhijjah lupakan akikah. Fokuskan kalau sudah bulan Dzulhijjah ada apa tadi? Menyembelih hewan kurban. Karena dia terbatas. Kita tidak boleh menyembelihnya sebelum sholat Id, Idul Adha. Kita juga tidak boleh menyembelihnya selepas maghrib tanggal 13, tanggal 14 ke sana nggak boleh. Lamun tema disembelih dagingnya dibagikan ke masyarakat kepada fakir miskin, statusnya adalah sedekah biasa. Ya satu biasa tuh untuk kudu tanggal 13, kayak lah ada gitu maksudnya teh. Sedekah kayaknya. Iya mah korban. Poin pertama itu tentang hukum. Ya, ingat, saya ngomong di mana teh? Di mall, di masjid ya. Di masjid. Kalau kita duduk di masjid, ayah malaikat mau. Ayah tuh, ayah. Lamun orang niat hade bakal diaminatkan mun ku malaikat. Aminkan. Jadi kedah berniat sekarang tahun ini 1437 Hijriah saya berkurban. Nanti ayah malaikat diaminkan ke malaikat, kelapor ka Gusti Allah. Kacina hambamu ya Allah di Darut Tauhid diceramah terus Musa Dirman kita kurban naiknya kumatullah Gusti Allah ya nanti kita kasih rezekinya nanti Allah turunkan rezekinya ya caranya bagaimana? Untuk nanya cara ya pentingnya niat adalah terus usaha ya mau usaha baliklah pokoknya ya bagaimana kemudian domba-domba itu kita miliki caranya ya tapi dengan cara yang halal atau dirampok. Itu puting-puting mau domba temenan dosa itu. Nah ibadah pun dosa tidak bisa ya. Nah begitu kira-kira. Walaupun 6 hari lagi, walaupun 4 hari lagi, percaya Allah Maha Kaya. Asal yang penting niat. Kalau hari ini kita ragu, apa yang sadar mau ayah duitnya, mau ayah bener. Berarti kita percaya ke Gusti Allah kan? Kalau percaya sama Gusti Allah ada di mana we? Pada Masya Allah ya bisa dari tadi lah lihat di rumah, mana bisa dijual, mana bisa dikadekeun, jangan we kepikiran. Insya Allah bisa. Yang kedua berkaitan dengan kurban adalah kurban itu harus yang terbaik. Tidak boleh kurban asal-asalan, harus yang terbaik. Kalau kita cermati syariat, kurban itu yang terbaik. Pertama kan tidak bisa semua hewan disembelih. Misal kayaknya kurban ku marmot, tidak ada. Ku ayam tidak bisa, sama burung. Oh ini masa burungnya jatuh ini murah ya tuh, anis ya mah. 5 juta kan aja, rasanya 5 juta tidak boleh. Masa cina burung unta pun kayak burung unta tidak boleh. Ya tanda-tanda burung unta. Jadi jenisnya tertentu hanya 4 jenis. Itu pun kudu jaluk. Walaupun memang ada ulama yang membolehkan kurban dengan yang betina, itu pun pendapat yang afdolnya dengan yang jaluk, dengan yang jantan. Dan harus cukup umur, jangan di bawah umur. Nanti urusan dengan kasetol. Dan yang ketiga mulus. Tidak cukup disebut mulus, tapi harus gagah, harus performance-nya itu meyakinkan. Kudu kaset. Si domba, si sapi, si unta yang disembelih. Tidak boleh cacat. Dan Rasulullah menyampaikan secara sharih, secara eksplisit kecacatannya. Tidak boleh gila,
Ustaz cenah hari doma jeung sapi gila teh kumaha? Aduh punten, Nabi mah sanes doma. Sanes sapi jadi teterang. Sanes psikolog doma jeung psikolog sapi. Hanya memang ada beberapa ukuran. Salah satunya bila lendir di hidungnya dicek dan mengandung virus antraks, nah diperkirakan dia memiliki penyakit mad cow atau sapi gila. Juga sama-sama kami juga. Yang kedua, tidak boleh pecah, tidak boleh buta sebelah. Ustaz ada yang menolong dua anak, kumaha? Tak bisa ningali ya dari dua anak nolong. Ini temenan apa dong? Sebelah setengah komodo dua. Yang ketiga disebutkan tidak boleh sobek telinganya. Nanti juga dianalogikan, dikiaskan, misalnya tidak boleh patah tanduknya, tidak boleh. Oh iya, sampai jauh sih, pakai buntut nah. Buntut nanti, kena kuasa. Wah, buntut ayam. Iya, disempok ke tukang angona. Nah, disempok. Habis anak kabita ayam, dia cenah yang sok buntut. Disempok lah, aduh ampun. Tidak boleh. Menunjukkan bahwa yang namanya kurban harus terbaik. Dari syariat ya. Kalau dilihat dari sejarah, kurban ini termasuk ibadah tua. Sudah diberlakukan dari zaman Nabi Adam. Ketika anaknya siapa? Habil Qabil diperintahkan untuk berkurban. Apa hasilnya? Dua-duanya berkurban. Taat kepada Allah, dua-duanya berkurban. Apa hasilnya? Qabil ditolak, Habil diterima. Padahal berkurban. Jadi ternyata berkurban itu belum tentu diterima. Yang diterima yang bagaimana? Yang terbaik. Sebagaimana Habil. Sementara Qabil kurbannya apa adanya. Jadi dia tolak ke Gusti Allah. Ayo nanya, Ustaz kumaha mun teu berkorban? Dina layar nabi, dina sinnya juga nggak ada. Dina skenario nggak ada. Dina dongeng lagi, untuk korban mah. Jadi hesen aja jawabna. Yang ada tuh di sinnya, di skenario ceritanya itu yang berkorban. Satu terbaik, satu apa adanya. Yang terbaik diterima, yang apa adanya diterima. Gitu ayeuna. Nya sok amah bieu teh korban. Weuh cakap dia teh. Dongengna teh mah. Lamun teh mah dipaksakeun ke tangan, saha untuk korban jeung orang jelema kafir teh. So kali orang muslim kafir. Nah kalau kita adalah muslim, maka kita berkorban. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berkorban kemudian ditolak. Makanya nanti membeli hewan tuh bukannya detik pada krek tuh tau. Cuma cupu-cupu gini. Tapi harusnya paling gagah, paling bagus. Atau mazhab ada disebutkan mahajir murah penting bagus. Seperti di Sudan hari ini, sapi yang di Indonesia harganya 50 juta, di Sudan 45 juta harganya, 10%-nya. Tapi kan orang banyak kudu kurban di Sudan, kasudana di sabaraheun mangkosna. Can bareng mau domba ka dieu mau sapi ka dieu geus. Nu aya we di dieu. Mau masak mah. Beuni we na. Duit ti mana? Ikhtiar kan ibadah. Nanti terakhir saya akan terangkan tentang fadilah dan faidah. Jadi yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana kurban itu dilaksanakan? Sebelum saya menjelaskan poin ketiga ini, perlu dipahami bahwa yang namanya ibadah kurban itu ada dua tahap. Yang saya jelaskan dari awal tadi sampai barusan, itu adalah tahap yang pertama, yaitu menyiapkan hewan kurban melalui tadi diantaranya perencanaan keuangan. Kemudian hewannya ada dan pada waktunya tanggal 10 sampai 13 di sembelih. Misalnya 4 poin mencinta itu ada untuk 4 poin maksudnya teh salah satu dari hari itu. 4 poin itu cenah 24 kali 4 jam. Ah, gila baru mencinta aja. Bukan itu maksudnya. Tapi di waktu-waktu itu sampai disembelih selesai. Kira-kira gitu. Itu tahap pertama. Oh ya, berkaitan itu. Oke. Jadi harus ada tahap pertama. Dari mempersiapkan hewan kurban, ada hewannya, kemudian sembelih. Nah, bagaimana menyembelihnya? Harus
sesuai dengan syariat. Bagaimana menyembelih sesuai dengan syariat? Yaitu menyembelihnya di leher depan, umatnya di leher belakang, di leher depan. Memutuskan 3 jalur, jalur makanan, jalur udara, nafas, dan jalur darah. Dan biarkan hewan itu mati karena itu. Tidak boleh disakiti, dizolimi, disilsiuna, dirubah-rubah sebelum dan sesudahnya, tidak boleh. Dia harus disembelih, dan sembelihnya itu harus dengan ihsan. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah menerangkan tentang ihsan. Kataballahu ala kulli syai', kataballahu ihsana ala kulli syai'. Allah tetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Kemudian ada lanjutan hadisnya. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara ihsan. Ya, idza dzabhtum fahsinu bil dzibha. Jika kamu menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Masih di hadis itu dituliskan bagaimana ihsan dalam menyembelih. Ya, falihati syafaratahu wa yurih dzabihatahu. Ketika menyembelih itu harus ditajamkan goloknya, pisaunya, ya, dan rehatkan, nyamankan si hewan kurbannya itu, si dzabihahnya. Dan kalau kita buka YouTube nanti kan ketemu bagaimana menjatuhkan sapi dengan baik, bagaimana menjatuhkan kambing dengan baik. Mereka kalau kita baik sambil takbir, tahlil itu mudah, penuh dengan kerelaan. Orang sebutkan sawaf. Mereka itu patuh, tunduk dengan itu cintanya kurang. Ya, makanya jangan kemudian menjatuhkannya itu seperti smackdown gitu, dengan penuh kebencian, kemarahan, tidak. Makanya banyak kejadian, hampir sering kejadiannya ada domba kabur, sapi ngamuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak fal yureh juga dihatahu, tidak disejahterakan, tidak dijamankan, tidak dienakkan, tidak direhatkan untuk si hewan. Sekali lagi ini sebelumnya dan juga sesudahnya. Maksudnya tadi harus mati karena sembelihan. Jangan sudah sembelih belum mati dipotong lehernya, dilepaskan sirana, digantung, dikuluti, padahal belum mati. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada yang digorok, dipatahkan, atau sebelum disembelih ininya si lutut depannya, si lutut belakangnya dilukai, atau tersahadunya jadi luka, padahal dari pencinta dajjal. Nah ini yang harus kemudian diperhatikan oleh para tabi'in. Tahap yang kedua dari ibadah kurban itu adalah memperlakukan hewan yang sudah disembelih, ya, yaitu dimakan dan dibagikan kepada orang lain. Fakulu mina watimul baisal faqih. Ada yang nanya, Ustaz, yang afdal itu katanya menyembelih sendiri. Sama, mau menyembelih sendiri, mau disembelihkan orang lain dan kita saksikan penyembelihannya, atau kita wakilkan juga penyaksiannya dan penyembelihannya. Sama. Saya senang abdul, abdul mayana membakar DPU. Tahun ini saya tidak akan sama DPU. Kalau DPU di mana gitu tak menceritakan. Kita tidak menyaksikan. Jangan batalkan dengan DPU. Tetap di mana itu, silahkan sembelih sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh DPU. Tapi kita beli domba satu lagi. Ya, beli domba satu lagi kecil kesorangan sok. Maka kan sarua kan, tomo ini diambil lagi, jangan biarkan. Jadi sehingga kurbannya banyak, tidak hanya satu, dengan DPU juga, di rumah sakit juga, dengan tetangga juga. Karena kurban sekali lagi targetnya adalah yang terbaik. Jangan kerma kecil satu yang dikekewek deh, tidak boleh, ya. Tetapi sekali lagi lakukan semua, yaitu tadi memakannya dan membagikannya kepada orang lain. Free tapi not for sale. Ya, kita makan bebas, dibagikan siapapun juga bebas, tapi not for sale. Bahwa memang hewan kurban setelah disembelih tidak boleh dijual. Saya jangan mau dengan jual ikan jangan wawasna, tidak boleh. Kan domba dari wawasna lagi dijual jangan wawasna. Kerja jangan kiki palsu tidak boleh. Abdi mah cewek kan jual ikan jangan tandukna kenal tergegar tongo. Tidak boleh. Mereka jual kulit, tidak boleh. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man ba'a min jildil biyadihi
bihi fala udhiyata lahu. Sesiapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka batal pahala kurbannya. Jadi perlakuan kita terhadap hewan yang sudah sembelih hanya dua. Apa tadi? Fakulu minha, kita boleh memakannya, yang kedua membagikannya. Ustaz, berapa yang kita makan dan berapa yang kita bagi? Bebas. Misalnya suruh sapi TKP atau kambing yang kita sembelih semuanya buat kita, dibikin batur masih ada jadi suruh nggak boleh. Kurbannya sah karena tadi dia mempersiapkan hewan-hewan yang ada sembelih, sah, selesai. Dan bila begitu tidak melanggar karena tidak menjualnya, dia memakannya. Sebenarnya di kulkas atau di dendeng atau di kerendam terserah, baik-baik. Kira-kira dimakan apa? Silakan. Atau dibagikan semua, silakan juga. Apa jelaskan ayatnya fakulu minha, harus makan dulu. Iya, makan itu kan wajib. Kalau jatah makannya pula diberikan, disedekahkan kepada orang lain, kan jadi kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami hewan kurban ini sekali lagi haknya adalah dimakan dan dibagikan, free dan not for sale, tidak untuk dijual. Jualan terhadap bagian dari hewan kurban yang sudah disembelih itu terlarang oleh pengkurban dan keluarga kerabatnya. Bagaimana saat saya ngasih ke orang miskin? Terus kenapa ini kalau yang bisa dia mau miskin? Nah, cara saya dapat jatah kurban. Sama pahamnya dengan kurban sama. Itu boleh memakannya, boleh dibagikan lagi kepada orang lain. Tapi karena dia orang miskin, ketika mendapatkan jatah kurban, kepemilikannya statusnya penuh. Karena penuh, orang miskin boleh menjualnya. Tapi pekurban dan keluarga kerabatnya tidak boleh. Ayahnya pertanyaannya kreatif ke masyarakat, nanya deh, Ustaz cuma aja dengan panitia. Panitia sepengetahuan saya adalah wakil pekurban. Maka kemudian dia tidak boleh menjualnya. Abi ngiring saat panitia, tapi abi miskin. Nah, dia balik desa terus yang tadi. Nah, hari teh rahmah. Nah, Ustaz, kenapa kulit itu tidak boleh dijual? Karena begini. Tahun ini dijual kulitnya. Tahun depan kulit dan kepala yang dijual. Tahun depannya lagi kulit, kepala, dan kaki yang dijual. Tahun berikutnya lagi kulit, kepala, kaki, dan jantung, hati yang dijual. Yang nyata usus, yang babat, yang paru. Tahun berikutnya lagi kulit, kepala, kaki, jeroan, jeung tulang. Tahun berikutnya lagi dijual nih kulit, kepala, kaki, jeroan, tulang, daging mah. Tahun berikutnya lagi sama medi pencit dijual. Tahun berikutnya lagi kurban hanya bagi-bagi uang. Karena ibadah kurban adalah harakatul dam, mengucurkan darah. Makanya saya katakan ini ada tahap pertama, yaitu apa tadi? Menyiapkan hewan, ada hewannya, dan disembelih sesuai dengan syariat Islam pada waktunya. Begitu. Oke. Terakhir tentang fadilah. Ustaz, apa keutamaan daripada menyembelih kurban? Keutamaannya dosa-dosa kita diampuni. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah memanggil Fatimah hadir, saksikan dia. Hewan kurban disaksikan. Kata Rasulullah, setiap tetes darah ini akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian Fatimah bertanya, ya ayahku, apakah ini berlaku untukku saja atau untuk seluruh muslimin? Artinya berlaku untuk keluarga Nabi Muhammad saja atau untuk kaum muslim? Kata Rasulullah, tidak, ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita seperti hewan kecil, sekali lagi, jika domanya kecil, kemudian kita sembelih, keluar darahnya. Kalau domba kecil darahnya sedikit, otomatis keluar sedikit, karena sedikit jadi masih banyak usaha yang tersisa. Jangan kurang Gusti. Jadi
Dia kudu buat tilu kemana? Seperti sapi sedikit terjual. Jadi biasa nanti kalau pakai macam kamu, ada rumah besar, kayak seorang satu sapi, yang tanahnya banyak ke bawah. Itu logikanya begitu. Masih ada dua lagi, tapi waktu selesai. Berikutnya apa faidah daripada kurban ini? Di surat Al-Hajj 37 Allah mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurbannya, tapi yang sampai apa? Takwa. Takwa dalam berkorban itu menurut saya adalah kemampuan kita melepas rasa lebah. Rasa sayang kita terhadap harta. Kalau itu dilepas, itulah yang namanya takwa. Saya katakan tadi kurban harus yang ternyata yang terbaik itu punya konsekuensi. Hewan itu mahal gitu ya, lebih mahal dari biasa. Contoh, taruhlah sekarang kambing kurban 3 juta. Ada kambing yang sama, ukuran yang sama, sudah dewasa cukup umur, tapi harganya 2 juta. Ayo tuh. Ayah, atau kurang dari 2 juta, beratnya sama, mulutnya sama. Ayah, dan pikan alias betina. Di bagian mah, yang kata jauh, dan namanya kurban harus yang naik sesuai dengan syariat. Jadi lain daging. Makanya Allah mengatakan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Daging yang darah mah banget. Dalil eta ukuran apa? Ketika menyembelih mengikuti aturannya, yaitu yang terbaik, dan itu berkonsekuensi ke harga. Balik deh karena doma 3 juta korehel kunci sabaraha kilo tak jadi karkasnya 10 kilo. Yang 3 juta itu 10 kilo karkasnya, daging tulang itu 10 kilo. Harga karkas daging sekilonya berapa? 100.000. Berarti sabaraha 10 kilo 1 juta. Hitungan menit nu tadi na 3 juta pencit korehel maut tuh bener pae sabaraha kana 1 juta. Itu namanya dirinya tambah. Jadi lamun kurban tong mikir yang dibagikan kasaran tong yang terbaik saja. Atau saja penanya ibadah tahap kedua tong murang memikirnya apa memikirnya ngaruh DPU. Nek dibagi ke di mana kasaha kupona kumaha eta mah urusan DPU. Urang mah mana? Yang berbanyak terbaik. Usah jangan geuning di DPU murah sekarang. 2,3 ya. Lamun ngarasa murah 2 atuh. Bangga kenal. Gitu cara berpikirnya. 7, 5 gitu. Karena kita ingin yang terbaik. Kumaha cara ngabagikanna? Tong pusing urang mah, eta mah urusan DPU. Atau lembaga lain atau masjid minimal. Jadi ini yang harus kemudian kita pahami semua. Itu faedahnya adalah menjadikan kita takwa. Naon ari takwa teh? Takwa itu taat patuh ke Gusti Allah. Dengan berkorban kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang taat. Dan ini semua ibadah. Haji misalnya tadi ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa sa'al 'allakum tattaqun 'allahum yattaqun. Apa keuntungan takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Kalau kita bertakwa itu Allah jadikan segala urusan kita menjadi mudah. Di ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bila kita menghadapi kesulitan, bila kita mentok, Allah berikan jalan keluar. Tidak hanya jalan keluar yang Allah berikan kepada kita, tetapi berlanjut kepada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa dari hewan Allah sekalian yang hadir merasa tidak punya uang,
pulang ke rumahnya, berniat dulu di sini untuk berkorban tahun ini 1430 pulang ke rumahnya, jangan korek-korek tadi mah, mana anu duit, mana anu bisa dijual, mana anu bisa dikadekan, kemudian berikan semuanya sampai telepon 2,3 juta setor ke DPU, saya kurban tahun ini. Ingat, ini takwa kepada Allah. Yang itu hilang uangnya, nah, Allah akan balas dengan beragam kemudahan, dengan solusi yang kita dapatkan dari berbagai kesulitan, dan dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Percaya, believe it. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Ya, jadi sekali lagi, balik lagi, kurban itu sunnah, hukumnya sunnah muakkadah, harus yang terbaik. Tunaikanlah sesuai dengan syariat, dan insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan. Salah satunya adalah diampuni dosa.